desa-desa saat ini belum terbentuk semua pengurus Karang Taruna, belum terbentuk. Ya, yang ada itu hanya ketua pemuda. Berbeda ketua pemuda dengan pengurus Karang Taruna. Itu ada perbedaan. Nah, penyaluran anggaran Karang Taruna yang saat ini yang disalurkan dari pihak-pihak terkait kepada beberapa desa yang ada di sini, hanya mereka memberikan kepada ketua-ketua pemuda. Menurut saya itu belum tepat jika dana Karang Taruna itu atau anggaran dana Karang Taruna itu dikelola oleh Dinas Pendidikan, inspektorat yang bisa mengaudit dana Karang Taruna. Dari saya sebagai ketua KNP, ketua Karteker KNP Kabupaten Serang bagian Timur terkait dengan polemik Karang Taruna saat ini, menurut saya Karang Taruna di Kabupaten Serang bagian Timur ini belum ada. Ya, kalaupun sudah ada ekstensi dan tupoksi sebagai Karang Taruna itu belum efektif. Nah, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Karang Taruna di setiap wilayah Republik Indonesia saat ini. Karang Taruna itu salah satu wadah yang berhimpun dan dia bertujuan untuk pertama-tama peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat itu adalah masyarakat pemuda. Ya, tujuannya peningkatan kualitas hidup, hubungan sosial dan kemandirian setiap pemuda yang ada di desa dan kelurahan. Toh kenapa di Kabupaten SBT saat ini kita lihat secara kasat mata dan realitas yang ada, Karang Taruna tidak efektif. Tetapi ada polemik, ada momok yang saat ini berkembang, yaitu penyaluran dana Karang Taruna ini telah dilakukan di beberapa desa, di setiap desa yang ada. Menurut saya itu lebih bagus, tetapi paling tidak setiap desa yang telah terbentuk komunitas atau forum Karang Taruna saat ini harus lebih efektif dalam pengelolaan anggaran Karang Taruna saat ini. Efektivitas dan efisiensi demi terciptanya kesejahteraan sosial, kemandirian sosial, dan terbentuknya generasi-generasi muda yang mandiri dalam pengelolaan usaha-usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019. Ya, terkait dengan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, ini sebatas praduga tak bersalah ya, tetapi setiap manusia wajib berikhtiar untuk bagaimana mengelola dana miliaran, yaitu anggaran itu sumber dari APBD ya, keputusan kepala daerah, maupun dana-dana hibah dari Kementerian Sosial.
Nah, itu yang sangat kami tekankan bahwa harus betul-betul terarah, pengalokasian dana Karang Taruna itu betul-betul terarah. Kalaupun di setiap desa yang ada di Kabupaten Seram bagian timur ini yang sudah terbentuk Karang Taruna dan yang belum Karang Taruna harus jelas biar ada asas transparansi. Karena kita berbicara mengenai anggaran, dana dan lain itu sangat sensitif karena itu berhubungan dengan makan minumnya masyarakat dan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kalau pengelolaan ini tidak betul, ada simpang siur, ada yang melakukan penyalahgunaan tertentu terkait dengan dana Karang Taruna yang 3, berapa sekian, 3, berapa miliar itu. Nah, ini yang menjadi penyesalan kita bahwa paling tidak anggaran itu ya terkait dengan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Ini sebatas praduga tak bersalah ya, tetapi setiap manusia wajib berikhtiar untuk bagaimana mengelola dana miliaran rupiah itu. Toh anggaran itu pastikan sesuai dengan kebutuhan Karang Taruna yang ada di desa-desa saat ini. Kalaupun sudah terbentuk, nah disalurkan. Tetapi belum terbentuk, jangan disalurkan ke desa-desa itu. Di desa-desa saat ini belum terbentuk semua pengurus Karang Taruna. Belum terbentuk. Ya, yang ada itu hanya ketua pemuda. Berbeda ketua pemuda dengan pengurus Karang Taruna. Itu ada perbedaan. Nah, penyaluran anggaran Karang Taruna yang saat ini yang disalurkan dari pihak-pihak terkait kepada beberapa desa yang ada di sini, hanya mereka memberikan kepada ketua-ketua pemuda. Ya, semestinya desa itu membentuk pengurus Karang Taruna. Ketua pemuda tupoksinya berbeda, forum Karang Taruna desa itu tupoksinya berbeda, supaya Karang Taruna ini efektif dalam melakukan pengelolaan dana untuk peningkatan kesejahteraan kemandirian generasi muda yang ada di desa-desa yang ada di desa-desa di Kabupaten Seram bagian timur. Ya, menurut saya itu belum tepat jika dana Karang Taruna itu atau anggaran dana Karang Taruna itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Kenapa tidak tepat? Dinas Pendidikan saat ini punya tugas yang sangat berat untuk bagaimana mengatur sistem pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur. Alangkah baiknya dana Karang Taruna itu melalui keputusan kepala daerah bupati atau kebijakan kepala bupati saat ini untuk paling tidak ada salah satu instansi terkait, kalau bisa dikatakan dinas sosial ya, sesuai dengan Kemensos 25 untuk Karang Taruna ini. Tetapi itu kita kembalikan kepada bupati, karena semua kewenangan ada di kepala daerah. Bupati punya kewenangan penuh dalam memberikan dana Karang Taruna itu kepada instansi manapun. Hanya saja bagi saya belum tepat dan efektif
jika dana Karang Taruna itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Terkait dengan adanya delik hukum atau dampak hukumnya terkait dengan pengelolaan dana Karang Taruna saat ini, ya kalaupun ada kalaupun pengelolaannya tidak jelas dan penyalurannya itu tidak efektif dan tidak efisien, tidak tepat sasaran, itu bisa masuk dalam delik hukum. Karena korupsi itu bukan hanya mengambil uang rakyat, bukan hanya melakukan markup anggaran, tetapi salah dalam melakukan dalam melakukan satu kebijakan, keputusan dan lain-lain, itu sudah masuk dalam tindakan, sudah masuk pada ranah hukum, bisa dikatakan delik hukumnya itu sudah kena begitu. Nah, kalaupun tidak ada proses penyalahgunaan atau markup anggaran dana Karang Taruna saat ini, ya paling tidak pengelolaan, ada yang memayungi Karang Taruna di tingkat desa itu bagaimana ada yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan saran, masukan kepada mereka supaya efektif dan efisien dalam melakukan pengelolaan dana Karang Taruna itu. Oke. Kesimpulannya dari saya sebagai ketua Partai KMP SDT, kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa Karang Taruna ini milik kita bersama, milik semua, sesuai dengan Permensos bahwa dari masyarakat yang berusia 13 sampai 45 tahun itu masuk dalam warga Karang Taruna, ya. Dari umur 13 sampai 45 tahun itu masuk dalam warga Karang Taruna. Nah, yang menjadi polemik saat ini, Karang Taruna ini belum terbentuk di semua desa yang ada, ya. Kesimpulan yang ingin saya berikan kepada media, kita semua punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan kontribusi, pandangan-pandangan yang baik dan saran-saran yang baik terhadap warga Karang Taruna untuk bagaimana mengelola dan turut andil dalam memberikan kontribusi terhadap mereka agar terbinanya masyarakat yang mandiri, masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang berbahagia. Rekomendasi yang ingin saya sampaikan, kalaupun ada pelanggaran yang telah dilakukan, itu rekomendasinya saya kembalikan kepada pertama kepada kepala daerah, dalam hal ini penanggung jawab penuh dan yang memiliki kewenangan, ya, bupati, wakil bupati. Setelah itu rekomendasinya kepada inspektorat yang bisa mengaudit dana Karang Taruna. Yang berikut pihak-pihak hukum yang lain, pihak-pihak hukum terkait yang lain, kejaksaan dan kepolisian. Itu saja dari kita.